Selamat datang di cerita dari ruang berita. Di dalam dunia yang serba cepat, sejenak luangkan waktu untuk menikmati keindahan kata-kata. Di sini, kami akan mengajakmu dalam perjalanan melalui kisah-kisah pendek yang penuh makna, dari kisah cinta yang mengharukan hingga petualangan yang menegangkan. Tonton terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, aktifkan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, cerita dari ruang berita, pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah nyata yang menyentuh hati tentang perjalanan hidup Ibu Dina dan almarhum Bapak Heri hingga akhir hayat. Sebuah rahasia besar yang mereka simpan rapat berdua, yang baru terungkap setelah kepergian salah satunya. Mari kita simak bersama kisah yang penuh haru dan pelajaran ini. Kita seringkali mendengar kisah tentang hidayah, tentang bagaimana cahaya Islam menyentuh hati seseorang. Namun, di balik keindahan itu, terkadang tersimpan perjuangan dan pengorbanan yang tak terduga. Kisah Ibu Dina dan almarhum suaminya, Bapak Heri, adalah salah satunya. Sebuah rahasia iman yang tersimpan rapat hingga akhir hayat. Di sebuah rumah bertingkat, hiduplah Ibu Dina bersama suaminya, Bapak Heri. Di mata orang-orang sekitar, mereka adalah pasangan biasa, tanpa ada yang aneh. Bahkan, Ibu Dina sendiri tak pernah menyangka bahwa suaminya menyimpan sebuah rahasia besar. Menurut penuturannya, Bapak Heri tidak pernah mengeluh sakit, tampak sehat dan baik-baik saja. Suatu malam, Bapak Heri berpamitan tidur lebih dulu. Ibu Dina menyusul tak lama kemudian. Namun, di tengah dinginnya malam, Ibu Dina terbangun dan melihat suaminya sedang khusyuk melaksanakan sholat tahajud. Sebuah pemandangan yang seharusnya membangunkannya, namun kantuk kembali merenggut kesadarannya hingga menjelang subuh. Pagi itu berjalan seperti biasa. Setelah sholat subuh, Ibu Dina bergegas menyiapkan air panas dan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Namun, ia mendapati suaminya tidak ada di rumah. Motornya masih terparkir, sehingga ia menyimpulkan Bapak Heri sedang berada di warung kopi langganannya. Namun, tak lama kemudian, kabar duka datang menghantam. Seorang tetangga menyampaikan berita pilu, Bapak Heri telah meninggal dunia di warung. Dengan hati berdebar, Ibu Dina bergegas menuju lokasi. Namun, ia tak sanggup melihat kondisi suaminya. Meskipun tim medis telah menyatakan Bapak Heri meninggal, Ibu Dina masih berharap ada keajaiban. Ia membawa suaminya ke rumah sakit terdekat, namun vonis yang sama kembali ia terima. Di tengah duka yang mendalam, Ibu Dina dilanda kecemasan lain. Sebuah rahasia yang selama ini mereka simpan berdua kini terancam terungkap. Sebuah kesepakatan yang mereka buat selama pernikahan mereka. Ibu Dina hanya berani memberitahu adik suaminya, seseorang yang ia anggap bisa memahami. Namun, ia tak berani menyampaikan kabar ini kepada ibu mertuanya yang sangat ia hormati. Setelah jenazah Bapak Heri selesai dimandikan sesuai syariat Islam, ibunda Bapak Heri datang. Dengan nada yang tak terbantahkan, beliau meminta agar jenazah putranya diserahkan kepadanya. Inilah ketakutan terbesar Ibu Dina selama ini. Dengan memberanikan diri, Ibu Dina mengajak ibu mertuanya ke kamar, menjauh dari keramaian agar rahasia mereka tidak terdengar oleh siapapun. Ibu mertuanya berkata dengan nada sedih, "Sudah, Din. Sekarang Heri serahkan ke Mamah. Di KTP dan kakaknya kan tidak berubah." Dengan hati-hati dan penuh rasa hormat, Ibu Dina memberanikan diri mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. "Mamah, memang benar di KTP dan kakak, Mas Heri tertulis bukan Islam. Tapi sebenarnya, Mas Heri sudah menjadi mualaf jauh sebelum bertemu dengan saya. Baginya, identitas tertulis tidak penting. Yang lebih penting adalah keyakinannya kepada Allah dan Rasulullah." Ibu Dina melanjutkan dengan suara bergetar, "Jadi, maafkan saya, Mamah. Dalam masalah ini, saya harus mempertahankan pesan almarhum. Beliau ingin pemakamannya diurus secara Islam.
Alhamdulillah, Ibunda Bapak Heri akhirnya mengerti dan menerima. Meskipun dengan berat hati, beliau mengizinkan pemakaman putranya dilaksanakan secara Islam. Namun, permintaan lain muncul, jenazah harus dibawa ke rumah duka dan dikuburkan di tempat penguburan keluarganya non-Muslim. Ibu Dina hanya bisa pasrah. Di rumah duka, Ibu Dina melihat jas dan sepatu telah disiapkan. Ia semakin khawatir, namun untungnya ada saudara yang berani mengawal agar proses pemakaman sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan, terjadi 2 prosesi doa, satu dari keluarga dan teman Muslim yang membaca Yasin, dan satu lagi dari kelompok lain dengan nyanyian dan musik. Setelah semalam di rumah duka, jenazah dimasukkan ke dalam peti untuk dibawa ke pemakaman. Ibu Dina dan beberapa saudara terus mengawal. Sesampainya di kuburan, saudara-saudara meminta agar jenazah dikeluarkan dari peti dan sebagian tubuhnya menyentuh tanah, sesuai dengan ajaran Islam. Keajaiban kembali terjadi. Ternyata, kuburan yang dipilih menghadap kiblat dan berada di bawah pohon yang rindang. Setelah pemakaman, kebingungan terlihat di antara para tetangga. Ada yang membaca Yasin, ada pula yang menyanyikan lagu-lagu lain. Pakaian yang dikenakan pun beragam. Inilah kisah nyata tentang seorang mualaf yang begitu mendambakan Islam hingga merahasiakannya dari orang tuanya dan tidak mengubah identitasnya. Mungkin beliau khawatir, namun pernikahan mereka tetap sah secara Islam. Hingga akhir hayatnya, ia memegang teguh keimanannya, dan Allah pun menunjukkan jalannya. Sebuah pengingat bagi kita semua tentang keikhlasan dalam beriman dan betapa dalamnya hidayah itu bisa merasuk ke dalam hati seseorang, bahkan tanpa diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Semoga kisah ini menggugah hati kita dan menambah kecintaan kita kepada Islam, serta menghargai setiap perjuangan saudara-saudara kita yang baru menemukan hidayah. Demikianlah kisah tentang keteguhan iman dan rahasia yang tersimpan hingga akhir hayat. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai agama Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari Cerita dari Ruang Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.